Bapak-bapak sekalian, para peserta pelatihan corporate law, legal aspect in business, juga instruktur Pak Sudaryat. Pertama-tama terima kasih ya Bapak-bapak sudah bersedia hadir untuk memenuhi undangan kami. Kami mengerti bahwa dengan kesibukan Bapak-bapak mungkin meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan secara in-house itu cukup mungkin agak sulit juga mengatur orang dan sebagainya. Kami juga memahami kalau misalkan ini ya kemudian nanti ada kesibukan barangkali terus tidak bisa mengikuti full, namun tentu saja kami tetap berharap diupayakan agar bisa memenuhi minimal biasanya kalau dari provider itu 70% ya Pak Daret ya, supaya tetap bisa sah gitu lah, dianggap menyelesaikan pelatihan. Nah kemudian Bapak-bapak mungkin sebelum kami sampaikan kepada instruktur, ada pesan-pesan yang perlu saya sampaikan lah ya. Jadi terutama yang pertama, Bapak-bapak di bidang pelatihan ini kan harus tahu juga kenapa sih gitu, kenapa di bidang pelatihan ini gitu, emang tujuannya apa gitu. Nah Bapak-bapak, jadi pelatihan corporate law ini sebetulnya adalah permintaan dari manajemen gitu ya, berkaca dari adanya beberapa kasus yang melibatkan Pertamina Group belakangan ini gitu ya. Kita sama-sama tahu lah case-nya apa. Nah, dari situ sebetulnya kita kan harus belajar ya bahwa aspek hukum itu tuh bukan hal yang bisa kita anggap remeh lah ya. Dari segala hal, segala keputusan kita itu bisa ada konsekuensi hukumnya gitu. Dan kita di sini memang seperti Pak Yun sampaikan tadi, target pesertanya itu adalah supervisor dan manager. Kita di sini tuh kan punya peran ya sebagai filter pertama untuk segala keputusan bisnis gitu ya, Bapak-bapak di manajemen. Kitalah yang mereview, kita yang memberikan approval pertama gitu, dan di situ kita tentunya harus ekstra hati-hati gitu untuk menyelamatkan Bapak-bapak manajemen ya, untuk menyelamatkan perusahaan. Jangan sampai kemudian karena kita katakanlah lalai, tidak sengaja gitu ya, atau karena kita tidak tahu, kemudian kita meloloskan sesuatu yang kemudian ada konsekuensi hukumnya. Nah, mungkin juga sebetulnya ilmu-ilmu yang akan dipelajari ada hal-hal yang katakanlah pengetahuan baru bagi kita, hal yang sebelumnya kita belum tahu. Tapi bisa jadi hal-hal yang kita sebelumnya sudah mengerti juga nih, tapi kadang-kadang kita juga perlu mendengarkan dari orang lain supaya kita ingat gitu, dan supaya kita aware. Makanya harapannya nanti di akhir pelatihan ini ya yang muncul adalah selain knowledge itu juga awareness gitu, supaya kita lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas kita sebagai first line manager lah ya, di level supervisor dan manager. Kemudian mungkin sekalian lah ya saya mengingatkan juga kepada Bapak, terutama karena ini di level supervisor dan manager yang punya subordinat, mungkin nanti dibantu juga gitu ya, mengingatkan kepada seluruh pekerja di bawahnya agar dalam setiap pekerjaan itu ada istilahnya completed staff work gitu ya, supaya kita sama-sama menjaga sistem menjaga perusahaan itu dimulai dari level bawah gitu. Jadi bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kehati-hatian, dengan sekomplit mungkin supaya nggak sampai terbawa ke atas juga kan, itu harusnya sebenarnya mulai dari level bawah. Tapi tugas kita memang mengingatkan, mereview ya. Terus mungkin satu lagi juga ini ya Bapak-bapak sebagai informasi, mungkin kemarin belum semuanya mengikuti sosialisasi IBP, ada yang terlewat mungkin kemarin ada sosialisasi online. Nah nanti sebagai informasi, pelatihan ini kan kita mengundang ya, kita tuh mengundang menunjuk nama Bapak-bapak. Nah nanti Bapak-bapak, pelatihan ini bisa diklaim sebagai pelatihan ad hoc. Jadi kalau misalnya Bapak-bapak kemarin mengikuti sosialisasinya, kita menerapkan beberapa hal baru yang di penyusunan IBP ini. Jadi sekarang kan setiap pekerja itu target pelatihan itu kan 2, tapi kita jatah TNA-nya itu kan cuma 1. Nah 1 lagi itu sebetulnya bisa
diisi dengan training yang memang kita tuliskan di TMA, tapi mungkin pelaksanaannya bisa harus bisa online gitu. Nah, kalau misalkan training priority 2-nya itu ternyata tidak tercapai, misalkan tahun ini ternyata pelaksanaannya tidak ada, jadi kita tidak bisa menyelenggarakan. Nah, training seperti ini yang bapak-bapak diundang secara ad hoc itu bisa diklaim untuk realisasi priority 2-nya. Jadi nanti ini istilahnya itu ad hoc gitu ya, pelatihan yang seperti ini yang bapak-bapak itu diundang gitu, dipanggil gitu. Ini nanti di apa namanya, bisa ditonton lagi di BW kalau misalkan belum clear gitu soal ini, saya akan bisa menghubungi. Nah, mungkin itu saja bapak-bapak dari kami menyampaikan. Selamat mengikuti pelatihannya, mudah-mudahan bisa diikuti semaksimal mungkin selama 2 hari ini. Kalau misalkan nanti terpaksa harus ada kegiatan yang bisa ditinggalkan, bisa izin ke instruktur dan diinformasikan ke melalui Pak Yuli juga gitu ya, izin meninggalkan pelatihannya, karena harapan kami tetap diserap 100% lah ya. Oke, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Sekar atas sambutannya. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Sudarya. Barangkali masih ada yang perlu di-upload, Pak Sudarya. Baik, monggo.